Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Partono, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banjarnegara, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Eko Partono, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banjarnegara, dengan pengajar praktek Bapak Joko Sulistiono SPD dan fasilitator Ibu Siti Asiah MPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, sehingga memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantoro, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Sistem Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan andayani atau handayani semua kekuatan dari para murid. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot.
Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T yang pertama itu ada tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sisi coaching ini. I. Identifikasi, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. R. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. 1. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. 2. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan, tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang perlu diperbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait topik modul 2.3, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching
dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari orang coach. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab alam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach agar ke depan dapat lebih baik. Refleksi koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coach agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coach, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Yang paling besar kemungkinan berhasilnya, karena potensi coach
beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan Koji. Demikian hubungan antar materi modul 2.3 dengan modul-modul yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.